Buat kalian semua yang selalu menunggu-nunggu cerita horor terbaru di channel horor spesial horor, bersabarlah. Mimin berusaha keras mewujudkannya. Bisa upload cerita horor tiap hari. Doakan Mimin sehat selalu. Dan kali ini cerita horor yang akan Mimin bawakan buat kalian bercerita tentang sosok lain di rumah nenek. Bagaimana? Kalian sudah penasaran dan tidak sabar dengan cerita selengkapnya? Kalau begitu, langsung saja selamat menyimak hingga di akhir cerita. Kalau kalian berani. Salam horor. Berlatar belakang tahun 1990-an. Catatan seram dari seorang gadis yang sering diajak berbaur oleh lelembut penunggu rumah neneknya. Jakarta 1990. Mira. Deringan telepon rumah seketika menyela keasikan obrolan di sebuah keluarga di malam itu. Antara Mira, ayah dan ibunya yang tengah saling berbangga karena si Mira sudah resmi menjadi sarjana sekitar 3 hari lalu. Sang ayah berjalan ke arah telepon seraya menghentikan tawanya dan mengangkatnya. Sempat terdengar kata, "Halo?" dan raut wajah sang ayah pun perlahan berubah menjadi serius. Sembari berisyarat kepada Mira dan sang ibu, istrinya, untuk melirihkan suaranya yang masih terlihat mengobrol. Karena ternyata itu adalah telepon dari Pak D-nya di kampung. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh ayah, tak selang beberapa lama, sang ayah memberikan telepon itu kepada Mira. "Ini Pak D-mu mau bicara." Dan terjadi sedikit perbincangan antara Mira dan Pak D-nya. "Halo, bagaimana Pak D?" "Halo, gimana Nduk, kabare? Sudah jadi sarjana ya sekarang? Selamat ya." "Iya Pak D, makasih. Gini Nduk, Simbah itu lagi masuk angin. Dan dari kemarin selalu mikir kamu. Katanya kangen Mira gitu. Kamu kan masih libur toh?" "Oh, begitu ya." "Iya, Mira masih libur Pak D. Kan Mira belum kerja. Baru saja wisuda kemarin." "Gimana memangnya?" "Mbok kamu ke Semarang jenguk Simbah. Kasihan dari kemarin bilang kangen sama Mira. Mumpung masih banyak waktu luang toh." "Oh, iya Pak D kalau begitu. Mira harus berangkat kapan?" "Ya, secepatnya kalau bisa." "Oh, iya Pak D. Mira berangkat 1 hari lagi ya." "Alhamdulillah. Nanti tak sampaikan sama Simbah biar dia seneng. Ya sudah, kasihkan lagi teleponnya ke bapakmu." Begitulah percakapan Mira berakhir. Tak selang beberapa lama, pembicaraan antara ayah dan Pak D di telepon pun berakhir. Di sini terlihat Mira yang menghela nafas panjang. Sang ayah tahu kalau Mira tidak begitu suka jika harus menginap di rumah neneknya. Tapi di sisi lain, Mira juga kepikiran neneknya yang sakit di kampung sana. "Gak apa-apa ya Kak, tinggal di rumah Simbah. Barang seminggu sampai sebulan. Kasihan loh, Simbah sakit dan kangen kakak," kata ayah menenangkan Mira. "Aku takut ya sebenarnya. Rumah Simbah itu kan serem. Tapi tak apalah, demi Simbah yang lagi sakit." "Iya Kak, tidak usah takutlah. Kamu itu dulu lahir di rumah itu loh. Lawang hari-hari kakak saja dikubur di rumah Simbah kok," timpal sang ibu. Jadi bisa dibilang si Mira ini adalah cucu kesayangan Simbah. Mungkin
Selain karena ayah Mira adalah anak bungsu, ia juga satu-satunya anak yang merantau. Beda dengan kakak-kakaknya, Pak D atau Tante Mira yang kebanyakan masih tinggal di sekitar situ saja. Mungkin itulah alasan Mira menjadi cucu yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Simbah. Singkat cerita, selang 1 hari, berangkatlah Mira dari Jakarta menuju ke rumah Simbah di Semarang. Mira berangkat sendiri, karena sang ayah tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Apalagi ibu, yang tetap harus mengurus ayah dan rumah Mira di Jakarta. Dalam perjalanan di bis, ingatan Mira seakan menghangat kembali ke sebuah kejadian di rumah Simbah di Lebaran, kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu. Ketika Mira melihat sosok hantu anak kecil di rumah tua itu. Mungkin inilah kejadian yang membuat Mira menjadi takut untuk bermalam di rumah neneknya. Namun, ketakutannya perlahan mulai tawar ketika mengingat neneknya yang tengah sakit dan merindukannya. Begitu pula dengan Mira, yang sebenarnya juga sangat rindu dengan neneknya. Singkat cerita, sampailah Mira di rumah neneknya sekitar pukul 5 pagi dengan dijemput oleh Bagas, sepupunya atau anak dari Pak D-nya. Di depan rumah terlihat Simbah yang sedari subuh tengah menunggu kedatangan cucunya itu. Dengan hati riang, Mira bergegas menghampiri neneknya, mencium tangan dan pipi keriputnya. "Ah, putuku wis dadi sarjana ya saiki. Selamat yo, Nduk," kata Simbah. "Iya, Mbah. Katanya Simbah sakit," tanya Mira. "Walah, cuma masuk angin biasa kok. Sekarang juga sudah mendingan," kata Simbah, sembari menyuruh Mira masuk dan mandi pagi itu. "Itu, air hangatnya sudah siap. Sana mandi dulu, terus sarapan," begitu kata Simbah. Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar, ia langsung mandi, ganti baju dan bergegas ke meja makan untuk sarapan. Terlihat di situ, Simbah dan Bagas sudah menunggu di meja. "Ayo, Nduk, sarapan," kata Simbah seraya memindahkan sayur panas ke piring Bagas sepupu Mira. Dan mereka pun sarapan, sembari membicarakan hal-hal remeh-temeh seperti basa-basi pada umumnya. Akan tetapi, di tengah suasana pagi itu, pandangan Mira selalu sering tertuju pada sudut dekat lemari di ruang makan itu, di mana disitulah Mira melihat hantu anak kecil bertahun lalu. Di sini tampaknya Simbah sadar dengan apa yang ada di pikiran Mira. "Tidak apa-apa, Nduk. Kusno itu baik. Dia kadang cuma butuh teman," kata Simbah dengan tiba-tiba, yang menerangkan bahwa sosok hantu anak kecil itu bernama Kusno. Mira seketika terperangah mendengar kata Simbah. Beliau ini memang suka weruh sadurunge winarah, atau sering bisa menebak pikiran orang lain. Namun, di sini Mira yang mendengarnya mencoba untuk bereaksi dengan biasa saja. Ia pun kembali meneruskan sarapannya hingga tak lama kemudian, sekira pukul 7 pagi, Bagas sepupunya pamit pulang. Mira yang telah selesai sarapan kini duduk di ruang tamu, membuka-buka koran lawas bacaan mendiang kakeknya yang ia ambil dari bawah meja. Ia tahu betul bahwa berada di sini akan sangat membosankan. Mira mulai berkeliling untuk membunuh rasa jenuhnya. Kasihan Simbah harus tinggal di rumah sebesar ini seorang diri, batin Mira dalam hati. Ia pun mulai sampai di pekarangan belakang rumah, melihat Simbah yang tengah merawat tanaman bunga kesayangannya. "Kalau capek, istirahat sana," kata Simbah
sambil mengguntingi batang-batang layu di tanaman bunganya. Mira yang memang sebenarnya merasa capek pun mengiyakan perkataan simbahnya itu dan beranjak masuk menuju kamarnya. Mira mulai merebahkan diri hingga akhirnya ia pun tidak terasa mulai terlelap. Di sini tampaknya Mira tidur terlalu nyenyak, karena saat ia terbangun ia harus merasa kebingungan ketika ia melihat langit sudah menjadi gelap. Mira bergegas keluar dari kamarnya bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Terlihat Simbah yang lagi-lagi sudah berada di meja makan. "Sudah bangun, Dok? Tadi Simbah mau bangunin, tapi kok sepertinya kamu capek sekali. Sudah, sana mandi dulu, air hangatnya sudah ada," kata Simbah menyuruh Mira. Mira pun mulai berjalan menuju dapur, mengambil teko dan berjalan ke kamar mandi yang letaknya jauh di ruang paling belakang. Sesampainya di kamar mandi, dengan muka bantal Mira mulai menuangkan air panas ke dalam ember, seraya menopangkan satu tangannya di tembok. Dan di sini, ekor matanya sempat melihat seperti ada seseorang yang berjalan lewat depan pintu kamar mandi, yang memang setengahnya masih terbuka. Mira yang sempat menoleh dan memeriksa akhirnya memilih untuk tidak mempedulikannya dan menganggap itu hanya perasaannya saja. Ia pun mulai bersiap mandi. Namun ketika air mandi mulai membasahi tubuhnya, ia mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar mandi itu. Tok tok tok. Mira sempat menghentikan aktivitas mandinya. "Bagaimana, Mbah?" katanya, yang mengira itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ditunggu beberapa detik, ternyata tidak ada jawaban dari luar. Mira pun meneruskan aktivitas mandinya hingga selesai, dan setelah itu bersiap untuk keluar. Tapi ketika Mira selesai mengikat handuknya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk lagi. "Tok tok tok. Sudah selesai kok ini, Mbah," kata Mira yang masih mengira itu adalah Simbahnya. Dan ketukan itu terdengar lagi bersamaan dengan terbukanya setengah pintu kamar mandi itu. "Tok tok tok." "Iya, Mbah," kata Mira seraya membuka pintu kamar mandi itu sepenuhnya. Namun seketika ia heran ketika ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Di sini Mira mulai merasa takut. Dengan segera ia mulai berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumah. Dan terlihat Simbah yang sudah menunggunya di meja makan. "Sudah, sana ganti baju, terus makan, Dok," kata Simbah seraya duduk di depan hidangan di meja makan. Mira pun berjalan ke kamarnya sembari memikirkan ketukan tadi di kamar mandi. "Ini baru hari pertama, masa sudah begini?" batin Mira sembari mengganti bajunya. Dan setelah itu Mira pun makan malam bersama Simbah. Terjadi percakapan menarik di atas meja makan. Di sini Simbah bercerita yang menyiratkan betapa Mira adalah cucu yang istimewa untuk Simbah. "Kamu itu, Dok, satu-satunya cucu Simbah yang lahir di rumah ini. Tidak seperti sepupumu yang lain yang lahiran di rumahnya masing-masing. Ini memang keinginan Simbah karena bapakmu itu anak paling kecil. Jadi Simbah tidak mau jauh-jauh dari bapakmu." Sampai makan malam selesai, mereka masih terlihat asik mengobrol hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Simbah yang tadi sempat meminum obat kini terlihat mengantuk. Dan akhirnya Simbah berjalan menuju kamarnya seraya berpesan kepada Mira untuk tidak tidur terlalu larut. Mira pun mulai membereskan meja makan dan membawa satu persatu piring dan gelas kotor menuju dapur.
Tidak ada perasaan apa-apa waktu itu, nampaknya betapa menariknya. Cerita Simbah tadi membuat Mira lupa akan ketukan itu. Setelah itu, Mira masuk ke kamarnya dan merebahkan diri sambil membaca majalah yang dibawanya dari Jakarta, berharap matanya cepat mengantuk. Lembar demi lembar halaman pun sudah dibacanya. Namun rasanya ia sama sekali tidak mengantuk, mungkin karena siang tadi ia tidur terlalu lama. Hingga tidak terasa, sudah hampir tengah malam. Ia sempat menyalakan radio, tapi nampaknya kebanyakan siarannya telah usai. Hanya siaran wayang kulit yang masih ada di beberapa frekuensi. Ia tidak suka. Radio pun ia matikan dan ia kembali membaca-baca majalah. Suntuk dan membosankan sekali di sini, batin Mira dalam hati. Dan beberapa saat kemudian terdengar sayup-sayup suara sendok dan gelas yang beradu. Lebih tepatnya adalah orang yang tengah mengaduk minuman. "Wah, Simbah masih bangun," kata Mira. Kebetulan sekali saat itu ia ingin mengambil cemilan. Mira mulai keluar dari kamarnya menuju ke meja makan, mengambil cemilan, berikut dengan toplesnya. Seraya mengintip ke arah dapur dan di situ memang terlihat Simbah tengah berdiri di dapur. Entah beliau ini sedang apa. Mira tidak tahu pasti karena posisi berdirinya membelakangi. "Belum tidur, Mbah?" tanya Mira kepada neneknya. Tapi Simbah diam saja. Bahkan terlihat tidak bergerak dan seperti mematung di ruangan dapur ini. Di sini Mira tidak curiga dan memutuskan untuk duduk di meja makan sambil memakan cemilannya seraya menunggu Simbah selesai melakukan sesuatu di dapur. Namun setelah ditunggu, Simbah tidak kunjung kembali. Mira yang penasaran pun segera memeriksa ke dapur dan di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika, Mira merinding di sekujur tubuhnya dan berlari menuju kamar Simbahnya. Dan benar saja, di situ terlihat Simbah yang masih tertidur dengan nyenyaknya. Lantas, tadi itu siapa? Apakah aku salah lihat? Batin Mira yang kini mulai ketakutan. Ia pun bergegas masuk ke kamarnya, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutnya. Mira berdoa dalam hati, seraya telinganya mengamati keadaan sekitar yang hening. Dan tak selang beberapa lama, sayup-sayup seperti terdengar suara tawa riuh yang berasal dari luar kamarnya. Mira membuka selimutnya untuk memastikan apakah suara itu benar-benar ada. Dahinya mengernyit sampai ia berubah posisinya menjadi setengah duduk. Dan memang benar, ada suara yang sepertinya adalah suara tawa dari dua orang anak kecil yang tengah bercanda. "Apalagi ini ya Tuhan," kata Mira dengan lirih. Tak henti-hentinya terus berdoa hingga suara itu perlahan mulai menghilang. Mira mulai lega, tapi tidak dengan ketakutannya. Ia mencoba untuk tetap tenang dan kembali merebahkan tubuhnya lagi dengan menghadapkan posisinya ke arah tembok. Di sini, ia masih terus berdoa. Namun bukannya semakin tenang, hawa di kamar itu malah berubah menjadi panas, hingga keringat mulai memenuhi bagian kepalanya. Di sini, perasaannya mulai tidak enak ketika ia merasa seperti ada seseorang yang ada di belakangnya. Ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Mira terus menanamkan kata-kata itu dalam hatinya seraya terus berdoa. Namun perasaannya justru semakin menguat kalau memang benar-benar ada seseorang yang ikut berbaring di belakangnya. Akhirnya, Mira pun mengumpulkan keberanian untuk membalikkan badannya, berharap tidak ada siapa-siapa di balik badannya. Dengan perlahan,
Mira mulai membalikkan posisi tidurnya dan setelah berbalik, betapa kagetnya Mira ketika ada seorang perempuan yang ikut tiduran di atas ranjangnya. Dan kini wajah dari sosok itu dan wajah Mira saling berhadap-hadapan. Wajahnya tak seram, namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata, "Mbak Mira?" Mira hanya diam, tidak bisa bergerak. Pandangannya pun tak bisa berpaling dari sosok itu. Ia mencoba untuk berteriak namun tidak bisa. Dadanya seperti sesak. Sosok itu pun terus mengulangi kata-kata yang sama, yaitu "Mbak Mira." Tak ada rasa yang bisa digambarkan oleh Mira selain ketakutan. Hingga akhirnya sosok itu pun hilang bersama dengan ketukan di pintu kamarnya. Nafas Mira terengah-engah, sementara ia belum bisa menyambut ketukan di pintu kamarnya. Berharap itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ternyata tidak, karena dari balik pintu itu kembali terdengar kata, "Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira." Ternyata dari sosok itu lagi. Mira belum selesai dengan ketakutannya, tapi kini tubuhnya bisa digerakkan. Mira pun berteriak sekuat tenaga, "Diam!" Dan suara ketukan dan orang yang memanggil namanya itu pun menghilang. Setelah itu, Mira pun jongkok menelungkup di sudut ranjangnya. Dengan pikirannya yang masih mencoba untuk mencerna perihal apa yang terjadi. Hingga tidak lama kemudian, Simbah yang terbangun pun menerobos masuk ke kamar Mira dan menanyakan apa yang terjadi. Mira masih tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, Simbah pun ikut tidur di sebelahnya memeluk dan menenangkan Mira. "Wes, Dok, Cahayu, kamu itu anak terpilih. Jadi wajar kalau sering bergesekan dengan hal seperti itu," kata Simbah seraya mengelus rambut Mira. Dan entah bagaimana, Mira pun tertidur dengan nyenyak dan terbangun di sebuah mobil bersama Bagas sepupunya. Jadi ternyata rentetan kejadian tadi adalah mimpi Mira. Ternyata Mira sampai di Semarang sekitar pukul 3:30 pagi. Jam 4 ia dijemput di terminal oleh Bagas. Perjalanan dari terminal menuju rumah Simbah cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam, dan disitulah Irma Perjalanan dari terminal menuju rumah Simbah cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan disitulah Mira yang lelah ketiduran dan bermimpi dengan sedetail itu. Yang jelas, ia terbangun di dalam mobil dengan suasana langit yang masih agak gelap, tepat di jalan desa dekat rumah Simbah. Mira sempat merasa kebingungan. Ia merasa sangat lama berada dalam mimpi itu, tapi nyatanya ia tidur kurang dari 1 jam. Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi. "Sampai mana ini, Bang?" "Oh, ini sudah sampai," jawab Bagas yang agak kaget dengan bangunnya Mira. Bagas memasukkan mobil di halaman rumah Simbah. Ia berhenti dan berkata, "Mir, aku sama Pak D itu semalam nungguin Simbah di sini. Katanya beliau sesak nafas dan tadi malam dibawa ke rumah sakit. Sekarang kamu turun, letakkan barang-barang terus mandi. Habis itu kita nyusul Simbah ke rumah sakit ya," kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira yang panik mendengar itu segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil tanpa mandi. Tampaknya ia mempunyai perasaan yang tidak enak kali ini. "Ayo Mas Gas,
berangkat ke rumah sakit? Santai Mir, Simbah itu sudah sering seperti ini. Paling tidak sampai mondok kok. Nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri, Simbah tidak suka bau rumah sakit, kata Bagas sembari masuk ke mobil. Pokoknya berangkat Mas, kata Mira memaksa. Mereka pun berangkat menuju ke rumah sakit sementara langit terlihat mulai terang. Jalan pun semakin ramai. Karena aktivitas manusia di pagi hari membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya. "Di mana sih Mbah Mas?" tanya Mira, yang perasaan mulai tidak enak. Akhirnya ditunjukkan kamar Simbah yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar walau nafasnya terengah-engah. Mira segera mendekat dan memegang tangan Simbah yang matanya sedikit terpejam. "Simbah, ini Mira sudah sampai Mbah," kata Mira dengan halus. Simbah pun tampak merespon dengan membuka sedikit matanya. "Alah, putu wedok sing ayu dewe," jawab Simbah dengan nada terbata. Di sini Mira tidak menjawab. Ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar dekat Simbah terbaring. Namun, seketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simbah mengalami kejang. Ia yang panik langsung berlari keluar memanggil Pak D dan Bagas sepupunya untuk memberitahukan hal ini. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simbah pun mulai ditangani oleh beberapa orang suster yang juga terlihat panik, warawiri hingga akhirnya dokter pun datang. Tapi tidak selang beberapa lama, Simbah akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Simbah meninggal dunia. Tangisan Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal itu. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas. "Ikhlaskan Dok, Simbah itu sepertinya cuma nunggu kamu. Karena itu Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang," kata Pak D kepada Mira. Singkat waktu, jenazah Simbah pun dibawa pulang menuju rumahnya menggunakan ambulan dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya. Sementara Pak D pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Bagas. Di dalam ambulan, Mira menangis tidak percaya Simbah sudah berpulang. "Setidaknya kamu sudah bicara dan ketemu sama Simbah, Mir. Memang dari kemarin Simbah itu menanyakan kamu terus. Ternyata mau medot tresno," ucap Bagas di dalam ambulan itu. Sampai akhirnya mereka sampai di rumah Simbah yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun turun disambut oleh Bude, ibunya Bagas. "Sing sabar ya Nduk, bapak dan ibumu sudah dikabari dan akan sampai di sini besok," ucap Bude kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari setelah acara tahlil terlihat, kini Mira tengah berjalan melewati meja makan. Entah kenapa ia membuka tudung saji dan kini Mira tampak keheranan melihat sayur asem dan bandeng presto yang sepertinya ini masakan kemarin. Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata. Apakah itu mimpi perpisahan dari Simbah? Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah dan duduk di sana. Ia tampak melamun, tidak peduli dengan riuh rame para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruangan depan. Waktu itu mungkin sekira jam 10 malam. Mira mengambil buku-buku resep masakan di bawah meja dan mulai melihatnya dari lembar per lembar. "Simbah ini memang gemar memasak," batinnya
seraya menghela nafas panjang setelah menyadari beliau sudah tiada. Namun beberapa saat kemudian dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil. Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya. Sebentar ia melihat ke arah suara itu dan menganggap itu adalah salah satu anak dari kerabatnya. Mira pun kembali membuka-buka majalah itu lagi sampai akhirnya ada suara memanggilnya dari arah sama. Namun beberapa saat kemudian dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil. Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya. Sebentar ia melihat ke arah suara itu dan menganggap itu adalah salah satu anak dari kerabatnya. Mira pun kembali membuka-buka majalah itu lagi. Sampai akhirnya ada suara yang memanggilnya dari arah yang sama. "Mbak Mira, Mbak Mira." 2 kali ia dipanggil. Itu suara wanita. Dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu, akan tetapi ia tidak mengenalnya. "Dalam," jawab Mira, seraya mendekat dan melihat ke arah suara itu berasal. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan, karena memang pekarangan bunga itu tidak dilengkapi dengan penerangan. "Siapa ya?" kata Mira kembali, dan tiba-tiba, "Mbak Mira." Betapa kagetnya suara itu kini berpindah di sampingnya. Ia yang secara spontan menengok, seketika tercengang ketika ia melihat Simbah yang sudah duduk di sebuah kursi yang berada di sampingnya itu. Tak hanya itu, karena di samping kanan dan kiri Simbah juga berdiri 2 sosok, yaitu satu anak laki-laki kecil dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya. Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar lagi suara "Mbak Mira," yang ternyata keluar dari salah satu sosok, yaitu wanita yang berada di samping Simbahnya yang duduk tersenyum. Kaki Mira seakan lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk. Perasaannya benar tidak bisa tergambarkan. Ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya. Dan di sini sosok Simbah pun seperti mendekat. Terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kerenyitan kursi yang bergeser. Tubuh Mira gemetar. Namun ia tidak kuasa untuk bergerak atau berteriak. Dan tiba-tiba muncul suara yang membisiknya, yang Mira yakini adalah suara dari Simbah yang sudah meninggal. Pagi tadi, suaranya sangat dekat. Bahkan Mira merasakan nafas yang meniup telinganya. Di sini Simbah berkata, "Shh, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, Nduk. Kalau Simbah masih di sini," kata sosok mendiang Simbah membisik di telinga Mira. Mira yang ketakutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga dan itu berhasil. "Simbah!" teriak Mira seraya mengibaskan kedua tangannya, dan Pak D pun datang menghampiri karena mendengar teriakan itu. "Ada apa, Nduk?" kata Pak D seraya menggoyangkan pundak Mira. Di sini Mira masih menggumam ketakutan menampik-nampik tangan Pak D-nya. "Sadar, Nduk, istighfar," kata Pak D-nya kembali. Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya seraya menoleh ke arah sampingnya. Dan sosok Simbah, anak kecil, dan wanita itu sudah tidak ada. "Ada apa, Nduk?" tanya Pak D-nya. "Simbah, Pak D, Simbah," jawab Mira dengan nada terbata. Mira pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Mira, dan seketika ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung kenapa Mira ini.
karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Bude pun menuntun Mira masuk ke kamarnya. "Kamu itu pasti kecapean, Duk. Bude buatkan wedang jahe ya, terus istirahat," kata Bude seraya keluar dari kamar. Badan Mira menggigil. Pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. Ia belum bisa memastikan apakah ini benar atau hanya ilusinya saja. Tak selang beberapa lama kemudian, Budenya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, Bude yang ingin keluar seketika ditahan oleh Mira. "Temenin sampai Mira tidur ya, Bude. Mira takut," kata Mira kepada budenya itu. Bude pun kini ikut tiduran di samping Mira hingga Mira pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Entah ia sudah terlelap berapa lama. Yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindihan. Ia melihat ada sosok yang duduk di atas tubuhnya. Sosoknya masih tidak jelas. Hanya terlihat gambaran hitam membentuk tubuh manusia. Mira mencoba berteriak, namun tidak bisa. Ia juga berusaha menggerakkan badannya berharap Bude yang Mira mencoba berteriak namun tidak bisa. Ia juga berusaha menggerakkan badannya berharap Bude yang tertidur di sampingnya tahu. Tapi tetap saja, tubuhnya tidak bisa digerakkan sampai akhirnya sosok yang duduk di atasnya itu perlahan mulai tergambar dengan jelas. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumah. Dan terdengar kata itu lagi. "Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira." Dan disusul dengan kemunculan Simbah yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira. Hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu dan semua apa yang dilihatnya pun hilang. Mira segera beranjak dari ranjang melompati Bude yang berbaring dan berlari keluar dari kamar. Suasana tampak sepi. Hanya terlihat beberapa kerabatnya yang tengah tertidur beralas tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan berharap masih ada orang yang berjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela ada siluet beberapa orang yang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga bagas Pak D, namun di situ ada juga Bude. Di sini Mira nampak keheranan. "Loh, Bude kok di sini?" tanya Mira seraya mengenyitkan dahinya. "Di sini bagaimana? Lawong Bude memang dari tadi ikut melean di sini," jawab Bude. "Loh, bukannya Bude ikut tidur sama Mira di kamar?" jawab Mira kembali. "Iya, memang tadi Bude nganterin kamu, Nduk, ke kamar. Terus pas Bude bikin minum buat kamu, kamunya sudah tidur. Jadi ya Bude keluar lagi dan melean di sini. Memang bagaimana toh, Nduk?" jawab Bude menjelaskan. Jadi ternyata kejadian sebenarnya adalah setelah Bude mengantar Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat, Bude yang kembali masuk melihat Mira yang sudah tertidur. Lantas Bude meletakkan minuman dan obat itu di meja samping tempat tidurnya. Dan Bude pun keluar. Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan memeriksa ke kamar. Dan apa
yang Mira lihat. Mira melihat Bude sedang tertidur di atas ranjang, persis seperti terakhir kali ia melompatinya. Ia mulai mendekat, dan diliriknya gelas minuman yang masih penuh serta sebutir obat. Harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi. Ia ingat betul, tadi sudah meminumnya, namun walau ragu, di sini Mira tetap ingin memastikannya. Dengan membangunkan sosok yang menyerupai Bude itu. Bude, bangun, kata Mira yang jantungnya sudah berdegup dengan kencang. Dan sosok mirip Bude yang posisi tidurnya membelakangi Mira itu pun bangun dan perlahan menuju ke arah Mira. Dan benar saja, itu bukanlah Bude. Itu adalah sosok wanita yang tadi, yaitu hantu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali di satu malam ini. Sosok wanita itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengisyaratkan Mira untuk diam. Shh. Di sini Mira yang kaget, langsung berteriak sekencang mungkin dan berlari keluar menuju ke teras. Ia berbicara dengan orang yang berada di sana, yaitu Pak D, Bude, Bagas, dan warga. Ada setan, di kamar, kata Mira yang terlihat sangat ketakutan. Akhirnya semua orang di situ pun masuk ke dalam untuk memeriksanya, kecuali Bude yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak diketemukan siapa-siapa dalam kamar itu. Sementara itu, di teras depan, Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bude, termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah Simbah ini. Perihal mimpi, Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa, karena sosok hantu yang mengganggunya di dalam mimpi itu sama dengan hantu yang Mira lihat tadi. Tak selang beberapa lama, Pak D, Bagas, dan beberapa warga pun keluar, disusul dengan para saudara-saudara Mira yang hampir semuanya terbangun karena kehebohan ini. Mereka berkumpul di ruang tengah, sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggallah Mira, Bagas, Pak D, Bude, dan beberapa kerabatnya di situ yang mulai saling bertanya, ada apa sih sebenarnya? Namun tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Yang jelas, suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan disusul dengan kata, "Sudah, tidur." Mereka yang tadinya sempat riuh, seketika semua terdiam dan saling pandang seakan saling bicara. Apa kalian dengar juga? Dan tidak selang beberapa lama muncul lagi suara itu, yang kurang lebih mengatakan hal yang sama. Sudah, tidur. Dan kepanikan pun terjadi. Ada yang teriak dan ada pula yang menangis. Semua orang yang terjaga malam itu mendengar dengan jelas suara laki-laki yang berat dan dalam, menyuruh mereka semua untuk tidur. Kejadian ini pun membuat seisi rumah terjaga hingga matahari terbit. Singkat cerita, paginya Mira kembali demam. Ia jelas syok dengan berbagai kejadian-kejadian ini. Tapi tidak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira lainnya, yang kebanyakan sudah tahu akan kejahilan penunggu rumah Simbah. Hanya saja semalam mereka menganggap kejadian ini adalah kejadian yang paling ekstrim. Singkat waktu, sekitar pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira pun datang sampai di rumah Simbah. Tangisan kembali pecah, terutama ayah Mira yang tidak sempat mengantar ibunya, yaitu Simbah, masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai ayah Mira datang, tapi sudah menjadi adat yang tidak bisa dilanggar di desa itu yang pantang menunda penguburan lebih dari 7 jam.
Karena konon, bila melewati batas waktu atau melanggar, akan ada nyawa lagi yang menyusul. Entah itu hanya kebetulan yang berulang, yang jelas itulah yang terjadi. Singkat cerita, hari pun berlalu, sempat tidak ada kejadian lagi. Mira pun sedikit melupakan hal itu, hanya saja ia kini tidak pernah mau ditinggal sendirian. Dan tiba di suatu malam, tepatnya 7 hari setelah meninggalnya Simbah. Malam itu Mira yang sempat tertidur harus bangun karena lapar. Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar setelah mendengar suara radio dan ayahnya yang masih mengobrol dengan Pak D di ruang tamu. Waktu itu mungkin sekitar jam 11 atau 12 malam. Meski ruang tamu berada jauh di depan, mendengar masih ada orang yang terjaga, Mira pun menjadi agak berani. Ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana. Mira mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa memikirkan apapun. Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap. Sampai perasaannya menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi 3 kursi di meja makan itu. Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi, di sini perasaannya mulai tidak enak. Tapi Mira tidak berani menengadahkan kepalanya ketika telinganya masih mendengar Pak D dan ayahnya yang masih mengobrol di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi. Namun di sisi lain ia juga penasaran siapa sosok-sosok yang duduk satu meja dengannya itu. Mira berdoa dalam hati dan mulai mengumpulkan keberanian untuk mendongakkan kepalanya. Dan dengan nekat, Mira perlahan menengadahkan kepalanya sambil berkata, "Allahu Akbar." Dan apa yang Mira lihat? Di situ ada 3 sosok yang tengah memandangi Mira sambil tersenyum. Sosok itu adalah anak kecil, wanita itu lagi, dan sosok pria hitam kekar. Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu, sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya dan berlari menuju kamar sambil berteriak. Dan tidak selang beberapa lama sang ayah yang mendengarkan teriakan Mira pun menghampiri serta menenangkannya. Untung malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simbah, karena memang rencananya Mira, ayah dan ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah 7 hariannya Simbah. Esoknya Mira pun pulang ke Jakarta membawa pengalaman yang tidak pernah ia lupakan. Terlepas dari semua keseraman rumah Simbah ini, Mira tidak pernah kapok untuk kembali lagi ke sana. Karena di setiap tahunnya atau saat Lebaran, Mira dan keluarganya akan kembali ke rumah Simbah, berkumpul dengan keluarga besarnya, menginap dan pulang kembali dengan membawa pengalaman yang berbeda. Ternyata gangguan lembut ini memang sudah ada sejak dulu, sejak para anak-anak Simbah, termasuk Pak D dan ayah Mira, masih kecil. Dan memaksa mereka, anak-anak Simbah mau tidak mau harus terbiasa dengan perangai lembut di rumah ini yang selalu ingin berbaur dengan manusia. Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, jumpa lagi bersama Mimin yang kali ini akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Payung Hitam @payung H11101101 berjudul Burung Tujoh.
yang mengisahkan tentang puluhan jin yang menangis terperangkap di tubuh seorang nenek. Bagaimana? Kalian penasaran? Kalau begitu langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Panggil saja aku Ros atau Mbak Ros. Kejadian ini aku alami pada tahun sekitar 2007-2008. Waktu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tinggal bersama bapak, ibu, dan nenekku yang berumur 70 tahun waktu itu. Ini nenekku dari ibuku. Nenekku tinggal bersama kami karena kakekku sudah lama meninggal. Kami sekeluarga tidak tega melihat nenek sendirian karena orang tua rentan sakit. Makanya supaya mudah mengurusnya dan supaya kami tenang, nenek tinggal bersama kami. Oh iya, nama nenekku Lening. Akrab disapa Nek Lening. Nenekku walau sudah tua, beliau masih aktif bergerak seperti menyapu halaman, menjalankan hobinya yaitu menjahit. Bahkan tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Beliau betul-betul rajin ibadah. Tapi kejadian aneh ini bermula dari nenekku. Pada suatu hari beliau menangis kejer sekali. Sedih sekali sampai terseduh-seduh seperti orang yang lagi kehilangan orang terdekatnya. Sampai kami sekeluarga pun bingung apa yang terjadi dengan nenek. Kami sudah berusaha bertanya, tapi nenek tidak menjawab, yang pada akhirnya nenek berhenti menangis mungkin karena capek. Akhirnya beliau tertidur. Kami rencananya bertanya esok harinya saja waktu nenek sudah agak mendingan dari sedihnya. Besoknya ibuku yang bertanya ke nenek ada apa semalam menangis. Tapi jawaban nenek hanya merasa seperti sangat-sangat bersalah sama seseorang. Beliau betul-betul menyesali perbuatannya yang entah apa itu. Karena setiap ditanya pasti dialihkan sama nenek. Jawabannya selalu ngelantur. Hari-hari kami jalani yang mana nenekku masih suka menangis sesekali, tapi tidak sering. Dan kami pun tidak berpikir kemana-mana. Tapi di akhir tahun 2007, nenekku semakin intens, sering nangisnya. Bisa-bisa 1 minggu beliau nangis setiap hari. Kami semakin bingung. Tidak tega juga melihat nenek yang selalu sedih. Ditanya pun jawabannya selalu di inti yang sama, menyesali perbuatannya dulu. Tapi kami tidak tahu apa yang nenek perbuat dan pada siapa beliau merasa bersalah. Kekhawatiran kami ini tanpa kami sadari adalah awal dari sesuatu yang akan menimpa kami ke depannya. Ibu juga beberapa kali bertanya kepada warga desa yang siapa tahu paham soal apa yang dialami oleh nenek. Akhirnya, ibu yang aktif ikut pengajian setiap Jumat sore di masjid bertanya kepada Pak Ustadz yang memimpin pengajian. Ibu mikirnya pasti Pak Ustadz ini paham sama apa yang dialami oleh nenek. Di pengajian itu, Pak Ustadz minta untuk berkunjung ke rumah kami supaya ketemu langsung dengan nenek. Beberapa hari kemudian, Pak Ustadz datang ke rumah kami. Niatnya nenek diarahkan supaya tidak sedih lagi, mendekati Tuhan, memohon ampun dari kesalahan dan lain-lain. Tapi sebelum dinasihati Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz pun tidak ada yang terjawab logis oleh nenek. Malah jawabannya semakin ngelantur. Seperti contohnya, nenekku menyesal karena pernah potong rambut terlalu pendek, jadi beliau malunya sampai sekarang. Itu satu contoh. Sebetulnya banyak jawaban ngelantur nenek yang kami tidak paham ujungnya. Akhirnya Pak Ustadz menyarankan kalau nenek masih sering menangis biar dibawa ke guru dari Pak Ustadz ini. Tapi memang rumahnya jauh dari desa kami. Sudah beda kabupaten malahan. Karena lokasinya yang terlalu jauh itu,
kami tidak langsung membawa nenek ke sana, walaupun nenek masih beberapa kali menangis. Kami ke sana juga harus rombongan. Iya, yang pasti ibu, bapak, aku, Pak Ustadz, belum lagi nenek. Dan harus pakai mobil atau angkutan umum. Sedangkan keluarga kami tidak punya mobil. Semakin hari keadaan nenek semakin parah. Kami juga tidak jarang dibuat merinding dan kesal. Beberapa kali kami melihat nenek sholat tidak menghadap ke kiblat. Hari ini misalnya menghadap ke selatan, besok ke utara, besok ke barat, random pokoknya. Bapak juga sudah mengingatkan ke nenek kalau arah kiblatnya salah. Tapi tetap saja besoknya diulang lagi. Dari sikap pun perlahan berubah. Nenek lebih temperamen, suka marah-marah yang tidak jelas alasannya apa. Ibu juga akhirnya sering sakit hati oleh perkataan nenek, bahkan sampai membuat ibu menangis. Nenekku rasanya bukan orang yang sama lagi. Sering sekali ibu ribut cuma karena hal sepele. Sikap nenek betul-betul berubah. Tadinya nenek orang yang sangat lembut. Salah satu perkataan yang paling menyakiti hati ibu adalah nenek pernah bilang beliau menyesal setengah mati sudah melahirkan ibu. Tidak cuma ibu, bapak pun dibuat tersinggung oleh perkataan nenek yang katanya nenek juga menyesal sudah menikahkan ibu dengan bapak. Nenek benar-benar tidak pernah bilang begitu sebelumnya. Setelah itu nenek mulai sakit-sakitan. Tapi sakitnya pun kami tidak paham sakit apa. Nanti sakit perut, nanti kakinya sakit sampai nenek tidak bisa bangun. Besoknya bisa lain lagi sakitnya. Karena itulah kondisi nenek akhirnya makin memburuk. Selain fisik, tapi sikapnya yang mulai aneh. Nenek juga cuma bisa berbaring di kasur, tidak bisa bangun lagi. Kami akhirnya membawa nenek ke guru dari Pak Ustadz yang sudah aku ceritakan tadi. Kami berangkat. Aku, ibu, nenek, bapak, Pak Ustadz, dan beberapa warga. Rombongan dengan mobil tetangga yang kami pinjam pergi ke rumah guru dari Pak Ustadz. Kami menempuh perjalanan selama 6 jam. Sesampainya di sana, kami langsung menceritakan semua keluhan yang nenekku derita. Diperiksalah nenek dengan Pak Dullah. Tidak lama Pak Dullah langsung memasang raut wajah takut. Setelah diperiksa, Pak Dullah mengajak bapak ngobrol menjauh dari kami ke belakang rumahnya. Yang Pak Dullah katakan pada bapak, sepertinya seperti ini. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Bukan maksud saya menuduh atau berprasangka buruk dengan Ibu Laning. Tapi demi kebaikan, jadi saya mau bertanya dengan Bapak, apakah Ibu Laning sebelumnya pernah menggunakan ilmu-ilmu hitam? Atau Bu Laning pernah bersekutu dengan jin? Tanya Pak Dullah. Bapak yang mendengar itu kaget, tapi juga bingung karena perasaan Bapak. Nenek tidak pernah melakukan hal aneh. Untuk lebih jelasnya, bapak memanggil ibu untuk bertanya lebih detail karena ibu adalah anak kandungnya. Menurut ibu pun, nenek tidak pernah masuk ke dunia ilmu hitam. Bapak dan ibu pun bingung. Namun menurut Pak Dullah, nenekku ternyata sedang dihinggapi jin yang sangat kuat di tubuhnya. Pak Dullah sebut, jin ini burung tujuh, yang terkenal juga di masyarakat daerah kami. Mengeluarkan jin ini pun tidak mudah, sangat sulit, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Sedangkan Pak Dullah jauh dari kata sanggup. Maka dari itu Pak Dullah bertanya, apakah nenekku memeliharanya? Kalau betul iya, Pak Dullah mau tahu di mana mendapatkan ilmu itu. Kalau kita sudah tahu di mana mendapatkannya, kita bisa cari solusi untuk melepaskannya. Untuk sementara, ibu dan bapak ngekip persoalan apa yang terjadi sama nenek. Takutnya membuat pandangan jelek untuk keluargaku, terutama nenek. Karena kita semua belum tahu pastinya nenek memelihara jin atau tidak. Kalau kesebar ke orang-orang nenek memelihara jin,
akan benar-benar tidak enak kesannya. Kita akhirnya pulang dengan keadaan nenek yang belum sembuh. Selama di rumah Pak Dullah pun, gelagat Pak Dullah seperti segan memandang nenek. Padahal nenek biasa saja di sana, cuma duduk diam di kursi roda. Iya, kami bawa nenek dengan kursi roda karena di situ nenek sedang tidak kambuh. Sampai di rumah, ibu dan bapak langsung bertanya ke nenek perihal pelihara jin. Tapi nenek mengaku tidak mengerti soal jin, apalagi sampai memelihara jin dan belajar ilmu hitam. Ibu dan bapak sebenarnya setengah percaya, setengah tidak. Kami semua cuma bisa berdoa karena semakin hari kondisi nenek semakin memburuk parah. Kami semua kebingungan karena tidak ada solusi apapun. Kami berpikir juga di sisi lain selain hal karena burung tujuh. Bisa jadi nenek seperti ini karena faktor usia. Karena semakin tua perasaan manusia bakal lebih sensitif. Menurut masukan dari beberapa kerabat dan warga pun sama. Untuk memaklumi sikap dan fisik nenek karena faktor usia. Itulah beberapa hal yang membuat kita berpikir dua sisi. Setelah penderitaan panjang, nenek akhirnya meninggal dunia di hadapan ibu subuh-subuh. Sebelumnya sempat nenek merintih kesakitan waktu ibu berusaha membangunkan beliau. Setelah merintih, barulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, pagi itu juga kami mengurus pemakaman nenek dibantu warga desa yang juga berkumpul di rumahku. Siangnya, nenekku sudah selesai dipocongin dan siap dimakamkan. Tapi di situ nenekku mengeluarkan suara tangisan. Bagaimana tidak panik dan kaget kami semua. Nenek mengeluh katanya kaki dan tangannya sakit tidak bisa digerakkan. Iya, karena memang sudah dipocongi. Posisi keluargaku di situ antara senang dan sedih karena nenek bangun lagi. Tapi juga heran, kenapa bisa? Karena kami yakin denyut nadinya dan nafasnya pun sudah tidak ada. Bahkan kulit nenek pun sudah rontok pas dimandikan. Kami akhirnya membuka seluruh kafan. Disinilah nenek mulai berhenti menangis dan bangun duduk dari tidurnya. Wajahnya berubah ekspresi datar. Kemudian melihat ke arah semua orang di ruangan itu dengan tatapannya yang aneh. Beliau melototi satu persatu orang dengan tatapan mirip ayam atau burung. Gerakan matanya patah-patah, melotot tanpa berkedip sedikit pun. Aku benar-benar ketakutan. Semua orang yang ada di ruangan itu ketakutan, tidak mau beradu mata. Selesai melototi kita semua, nenek kembali menangis. Akhirnya Pak Ustadz yang melerai semuanya untuk mendoakan nenek. Semuanya yang ada di ruangan mengikuti doa Pak Ustadz. Setelah berdoa, nenek digotong ke kamar lalu dibaringkan. Kami merasa ini betul ada yang tidak beres. Tapi cuma aku, ibu, bapak saja yang tahu kemungkinan kalau nenek memelihara jin. Aku tahu kemungkinan nenek memelihara jin ya dari cerita ibu. Ibu selalu memberi pesan ke aku untuk tidak buka mulut mengenai hal ini. Tapi sepertinya warga desa sudah mulai menduga nenekku ada yang tidak beres. Tapi entah apa yang ada di pikiran warga. Yang jelas pasti ada di antara mereka yang berpikiran masalah nenekku ini ada sangkut pautnya dengan jin. Setelah kejadian, nenekku bangun lagi dari meninggalnya. Beberapa bagian tubuh nenek mulai membusuk, bahkan sampai mengeluarkan bau busuk. Untuk meminimalisir bau, kami menabur kapur barus di sekitar nenek. Pagi, siang, malam, nenek masih tetap saja menangis. Dan nenek pun seperti sudah tidak bisa ngomong lagi selama sebulan. Sampai suatu malam, jam 9 nenek tiba-tiba memanggil ibu. Malah kami semua yang datang karena nenek akhirnya bisa ngomong. Ternyata malam itu nenek minta sholat.
Bapak bilang lebih baik sholat dalam posisi berbaring dan tidak perlu berwudu. Tapi nenek memaksa untuk ke kamar mandi. Ya sudah, akhirnya nenek diantar untuk ambil air wudu dengan dibopong. Tapi di situ nenek tiba-tiba bangun sendiri tanpa bantuan dan jalan sendiri. Walaupun awalnya jalan sempoyongan, tapi kita tetap bingung tiba-tiba bisa jalan. Ibulah yang mengantar nenek ambil wudhu sambil dituntun. Mulailah di situ nenek sholat seperti orang biasa, berdiri. Tapi dijagain oleh bapak dan ibu dari jauh. Takut nenek tiba-tiba jatuh. Tapi setelah diamati, nenek tidak ruku-ruku dan sujud. Berdiri saja, begitu hampir setengah jam. Tidak lama, nenek loncat-loncat di atas sajadah yang akhirnya setelah itu jatuh. Ibu langsung membawa nenek ke kasur untuk dibaringkan. Posisi nenek tidak sadarkan diri, tapi dari matanya menatap kosong melotot ke langit-langit kamar. Makin parah lagi, setelah kejadian barusan nenek tidak mengedipkan matanya sama sekali. Sudah berulang kali Pak Ustadz diminta untuk datang mendoakan, tapi tidak ada hasil apapun. Yang membuat aneh, suaranya berasal dari halaman belakang. Nenek masih belum bisa bangun, bahkan ngomong saat itu. Kemudian, masalah ini akhirnya merembet ke seluruh warga desa tempatku tinggal. Tepat seminggu setelah kejadian yang tadi aku ceritakan, suatu sore ibu lagi memasak di dapur, lalu tiba-tiba mendengar suara nenek menangis. Yang membuat aneh, suaranya berasal dari halaman belakang. Nenek masih belum bisa bangun bahkan ngomong saat itu. Akhirnya ibu mengecek ke belakang. Di sana tidak ada siapapun dan suaranya hilang. Barulah ibu lari ke kamar nenek. Di sana nenek ternyata masih terbaring lemas. Aku yang bingung lantas bertanya ke ibu sebetulnya ada apa. Tapi tidak langsung dijawab. Barulah setelah bapak pulang kerja malamnya ibu bercerita soal tadi sore. Dan makin memperkuat dugaan kita kalau ada yang tidak beres sama nenek. Lagi-lagi kita, terutama ibu, yang minta ke bapak untuk mencarikan orang yang bisa menangani nenek. Sudah kasihan sekali kami sama nenek. Malam itu kita usahakan melewati untuk tetap tenang. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu terkesan buru-buru dan ketakutan. Ternyata itu beberapa pemuda desa. Pemuda itu bilang melihat nenek ada di lapangan kosong di desa kami. Karena bingung nenekku mau apa, disamperi. Pas dideketi mau ditanya, nenek langsung ke arah pohon dan memanjat dengan cepat terus menghilang begitu saja. Itu jelas sekali bagi mereka. Betul-betul jelas. Setelah itu bapak langsung mengecek ke kamar nenek. Dan nenek masih di posisi yang sama, terbaring. Pemuda-pemuda itu akhirnya pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam juga. Ibu mengaitkan kemiripan kejadian yang sama seperti yang dialami sore tadi. Cuma bedanya ibu hanya mendengar suaranya saja. Besok harinya bapak sampai izin tidak masuk kerja, cuma buat mencarikan orang pintar untuk nenek yang dibantu Pak Ustadz. Berhari-hari mencari orang pintar tidak juga dapat. Tapi keluhan warga yang melapor ke kami soal melihat nenek berkeliaran makin banyak. Seperti mereka ini diteror dengan nenekku. Contoh teror yang dialami oleh warga yaitu melihat nenek duduk di teras. Bahkan sering juga yang mendengar nenek menangis. Padahal semenjak sebulan lalu, nenek tidak pernah menangis lagi. Tubuhnya cuma terbaring, memandang langit-langit sambil melotot, bersuara pun cuma menggeram. Entah bagaimana kabar ini tersebar. Akhirnya warga menilai nenekku memelihara jin. Bahkan keluarga kami pun dibilang memelihara jin. Tapi ada juga warga yang simpati karena musibah yang menimpa kami. Warga desa juga banyak yang menyarankan untuk didatangkan beberapa orang pintar. Tetap hasilnya nihil. Ya sudah,
Ujungnya menelpon ke Pak Dullah lagi, guru dari Pak Ustadz. Kenapa Pak Dullah lagi? Karena cuma beliaulah yang paling detail memberitahu infonya. Pak Dullah datanglah akhirnya, yang langsung kaget melihat nenek. Iya, betul-betul kondisi badannya banyak yang busuk. Kulit mengelupas, mengeluarkan bau yang tidak enak. Seolah seperti mayat hidup, hanya bisa menggeram dan bernafas saja. Di situ Pak Dullah menerawang sebisa beliau tanpa mengobati. Sederhananya, menurut beliau, ada banyak jin yang terperangkap di tubuh nenekku. Ini bukan nenekku lagi. Jiwa nenekku sudah tidak ada di raga itu. Jiwa nenekku terpaksa keluar karena sudah terlalu pengap di sana. Terlalu banyak jin yang terperangkap. Ini semua akibat burung tujoh. Iya, burung tujoh ini membuka pagar badan manusia sampai menyedot semua jin yang ada di sekitar. Jin itu akhirnya terperangkap dan tidak bisa keluar. Terkuncilah. Jin-jin itu juga banyak yang menangis di dalam sana. Kami juga penasaran soal burung tujoh yang menyerang nenek. Jadi ternyata burung tujoh itu bentuknya bukan menyerupai burung. Jadi burung tujoh itu bahasa daerah kuno dari daerah kami yang artinya jin tujuh. Lalu soal bentuk aslinya juga tidak bisa dipastikan seperti apa. Orang-orang yang bisa menguasai burung tujoh sudah pasti bisa menguasai semuanya atas kehendak burung tujoh. Dan sudah pasti orang-orang tersebut bukan orang baik. Mereka musyrik, lupa akan peran Tuhan. Tapi semoga nenekku punya tujuan yang baik memelihara burung tujoh ini. Solusinya menurut Pak Dullah, ia cuma memindahkan satu burung tujoh ini ke sanak saudara sedarah nenek. Tapi cara itu sebetulnya cuma menjeda masalah, bukan menghilangkan. Nantinya orang yang menerima burung tujoh itu bakal ngalami apa yang dirasakan nenek. Pak Dullah juga bilang, sebetulnya nenek sedang berjuang untuk meninggal, tapi sulit karena burung tujoh ini. Dan beliau terus terang juga tidak sanggup untuk langsung mengeluarkan dan membuang burung tujoh. Itu bisa beresiko besar juga untuk beliau dan merembet ke anak cucunya. Selain itu, Pak Dullah tidak menguasai burung tujoh. Jadi, kalau untuk sementara, selama kami mencari orang pintar yang bisa burung tujoh bisa dipindahkan ke sanak saudara-sedara, kami ketakutan dan cuma bisa menahan nangis. Kami takut kami bakal mengalami hal yang sama seperti nenek. Karena kita bingung masalah ini seperti tidak ada solusi yang tepat. Singkat cerita, masalah keluarga kami ini sudah menjadi isu geger di desa kami. Entah bagaimana, tidak lama datang seorang suami istri, panggil saja namanya Pak Ibnu. Aku awalnya bingung siapa Pak Ibnu ini. Aku sama ibu tidak mengenal, mungkin tamu bapak. Tapi ternyata bukan. Pak Ibnu datang lalu memperkenalkan diri. Pak Ibnu juga minta langsung bertemu nenek. Kami ajak akhirnya beliau ke kamar nenek. Di situ Pak Ibnu langsung menangis. Aku dan ibu bingung sekali. Sebetulnya Pak Ibnu ini ada hubungan apa sama nenek? Pak Ibnu lalu menjelaskan. Tapi sebelumnya beliau menekankan kalau nenek begini bukan salah nenek sendiri. Dan Pak Ibnu minta maaf sebesar-besarnya dengan apa yang terjadi sama nenekku. Dan inti kenapa nenek bisa begini, karena pernah terjerat masalah yang tidak bisa diceritakan di sini oleh almarhum bapak dari Pak Ibnu ini. Sebut saja namanya Pak Jamil. Masalah ini sangat privasi, jadi aku pun tidak bisa menceritakan lagi. Intinya, masalah besar waktu Pak Jamil ini masih muda dan nenekku juga masih muda. Pak Ibnu betul-betul menyesali perbuatan ayahnya yang sampai membuat nenek jadi begini. Pak Jamil waktu itu benar-benar kecewa sekali dengan nenek yang akhirnya dikirimi burung tujoh 3 tahun setelah nenekku menikah pada tahun 67. Tujuan dari santet burung tujoh ini juga bukan untuk orang cepat mati, tapi justru sebaliknya.
Jin ini tidak langsung bereaksi. Tapi ketika korbannya mendekati ajal, barulah jin ini mulai menjalankan tugasnya. Kami sebetulnya tidak mau terlarut dalam hal musyrik ini. Tapi saat itu kami sudah kalut dan tidak bisa lagi berpikir positif. Pak Ibnu tahu semua ini karena diceritakan ibunya. Yang sebetulnya waktu itu ibunya Pak Ibnu pun tidak setuju Pak Jamil mengirim santet ini ke nenekku. Pak Ibnu terus-terusan meminta maaf pada kami. Selain kondisi nenek, keluarga kami yang jadi banyak cobaan. Ditambah desas-desus warga yang bilang nenek memelihara jin. Jadi karena itu, Pak Ibnu selaku perwakilan dari almarhum Pak Jamil ayahnya memohon maaf sebesar-besarnya. Mengenai caranya, terlepas dari burung tujuh ini sebetulnya Pak Ibnu tidak menyarankan dipindahkan ke anak cucu dan siapapun untuk tumbal. Walaupun Pak Ibnu belum tahu juga solusinya. Tapi beliau janji terus mengawal keluarga kami sampai nenek sembuh sebisa beliau. Kami cuma dapat jawaban tanpa solusi. Sementara keadaan nenek yang makin buruk seperti mayat hidup. Belum lagi warga yang selalu ketakutan teror dari sosok menyerupai nenek masih berkeliaran. Bahkan orang-orang enggan lewat depan rumahku lagi. Singkat cerita, setahun kemudian Pak Ibnu akhirnya menemukan orang yang bisa mengendalikan burung tujuh. Sebetulnya bukan orang yang mempelajari ilmunya, tapi hanya sekedar keturunan dari kakeknya yang bisa menguasai burung tujuh. Di sini orang pintar itu memberitahu kalau sebetulnya burung tujuh tidak sesulit yang dibayangkan orang-orang. Sebetulnya ilmu ini pun bisa juga untuk hal-hal baik. Seperti yang diterapkan kakek dari orang pintar ini, burung tujuh dipergunakan untuk mengobati penyakit-penyakit gaib. Burung tujuh yang dipergunakan oleh Pak Jamil justru hanya untuk melayani dendamnya ke nenekku. Solusinya ternyata cuma satu, permintaan maaf yang tulus. Seharusnya yang meminta maaf adalah Pak Jamilnya sendiri. Tapi berhubung beliau sudah meninggal, keluarga neneklah yaitu kami yang harus meminta maaf. Permintaan maaf ini juga harus diniatkan dan tulus. Nenekku harus mendatangi kuburan dari Pak Jamil untuk meminta maaf. Dan yang paling penting, setelah meminta maaf kami diminta untuk melupakan ini jangan sampai diungkit lagi. Jika Tuhan mengizinkan, insya Allah masalah ini akan hilang. Dan nenekku pun bisa istirahat dengan tenang. Mendengar ini, keluargaku seperti dapat harapan baru. Kami langsung mengiyakan untuk pergi ke rumah keluarga Pak Jamil. Nenek dibantu kursi roda dan kami ditumpangi mobil dari Pak Ibnu. Akhirnya berangkat ke rumah keluarga Pak Jamil. Di sana kami disambut karena Pak Ibnu juga sebetulnya sudah mengumumkan ke keluarganya untuk berkumpul memaafkan nenekku. Dan kami pun meminta maaf atas kesalahan dari nenekku juga. Keluarga Pak Jamil pastinya juga meminta maaf atas yang almarhum lakukan ke nenek. Pokoknya di sana kami saling maaf-maafan. Setelah kunjungan kami ke sana, di rumah kami diadakan doa bersama. Keluarga dari Pak Jamil pun ikut membantu persiapan kami mengaji. Kami berdoa semoga Tuhan menghendaki nenekku. Kami akhirnya lebih dekat dengan keluarga Pak Jamil seperti keluarga sendiri. Itu juga karena perasaan keluarganya yang merasa betul-betul bersalah. Singkat cerita, beberapa hari setelah pengajian itu, nenekku betul-betul meninggal. Banyak sekali dukun atau orang pintar yang datang waktu nenek meninggal meminta burung tujuh yang sudah total keluar dari tubuh nenekku. Ternyata burung tujuh ini menurut orang-orang yang paham sangat dicari-cari dan mahal. Selama proses membuangnya pun kami dibantu dengan bapak yang tadi aku ceritakan yang keturunan pemilik burung tujuh itu. Kami juga sekeluarga tidak mengizinkan untuk orang lain memiliki burung tujuh tersebut karena takut akan disalahgunakan. Begitulah pengalaman hidupku dan keluargaku yang betul-betul tidak mengenakkan. Dendam itu berbahaya. Jangan sampai kita punya dendam, banyak tidak baik pokoknya.